Salam sejahtera para hamba Tuhan, aktivis, pengurus gereja, dan juga umat Kristen dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa kembali dengan Anda melalui ibadah live streaming. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan tema yang sama, mengenal gereja milik Tuhan. Topik ini disiarkan melalui link YouTube kami, Bible Teaching Ministry. Satu link YouTube yang khusus pengajaran-pengajaran Alkitab. Topik atau judul yang akan kita kupas pada hari ini, Gereja Tuhan harus menegakkan nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, terlebih dulu kita akan mendengarkan pujian penyembahan. Satu lagu yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Jonathan Prawira melalui lagu karya beliau sendiri. Ada kuasa dalam namamu. Mari kita nikmati lagu ini. Ku tahu
Bapak Ibu yang saya kasih, senang sekali berjumpa kembali dengan Bapak Ibu. Khususnya hamba-hamba Tuhan dimanapun Anda berada. Kepada hamba-hamba Tuhan, saya rindu sekali membagikan pengajaran-pengajaran tentang mengenal gereja milik Tuhan. Supaya kita bisa melakukan satu evaluasi ulang. Apakah gereja yang kita layani saat ini milik Tuhan atau milik sinode atau milik pribadi-pribadi tertentu. Sebelum kita kupas firman Tuhan, kita akan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau tetap menyertai menuntun kami. 6 sesi sudah kami kupas dengan tema mengenal gereja milik Tuhan. Dan hari ini adalah sesi yang terakhir, topik yang terakhir yang akan kami kupas dengan judul Gereja milik Tuhan harus menegakkan nama Tuhan. Semoga nama Tuhan dijunjung tinggi, nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan ditegakkan di dalam rumah Tuhan. Pimpin kami Tuhan, buka hati dan pikiran kami supaya kami memahami kebenaran ini dengan baik. Engkau singkapkan rahasia-rahasia kebenaran-Mu oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan bekerja di dalam setiap hati, baik hamba-hamba Tuhan, aktivis-aktivis gereja, pengurus gereja maupun jemaat Tuhan di seluruh dunia. Kami siap dibukakan kebenaran ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Topik yang akan kita kupas pada hari ini atau judul yang akan kita kupas hari ini adalah Gereja Tuhan harus menegakkan nama Tuhan. Saya seorang dosen homiletika, ilmu berkhotbah. Harus bedakan antara tema dengan judul. Nah, kalau yang terpampang di layar saat ini adalah judul. Judulnya Gereja Tuhan harus menegakkan nama Tuhan. Sedangkan tema dari 7 sesi khotbah pengajaran saya adalah Gereja Tuhan atau mengenal gereja Tuhan. Jadi itu tema sama tapi judul bisa berbeda-beda. Gereja adalah tubuh Tuhan Yesus. Ini saya ulang sedikit di sesi yang ke-6 supaya nyambung di sesi yang ke-7 ini. Gereja adalah tubuh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam Efesus 1 ayat 23 melalui Rasul Paulus, jemaat yang adalah tubuhnya yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Gereja atau jemaat adalah tubuh Tuhan yang memenuhi segala sesuatu. Artinya di dalam sebuah gereja umat Tuhan itu kepenuhan Tuhan ada di sana. Pembuktian bahwa gereja adalah tubuh Tuhan, jemaat adalah tubuh Tuhan bisa kita saksikan ketika Tuhan Yesus berdialog dengan Paulus, ketika Paulus melakukan perjalanan dari Damsik menuju ke kota Damsik. Karena di dalam kota Damsik itu banyak umat Kristen di sana dan Paulus pergi ke sana berusaha untuk membunuh, menyiksa, menganiaya umat Kristen yang ada di situ. Kisah Rasul 8 ayat 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Bayangkan, hanya gara-gara percaya kepada Yesus Kristus mereka ditangkap, disiksa, dianiaya, dimasukkan ke dalam penjara hanya gara-gara nama Tuhan Yesus. Mereka tidak lakukan kejahatan, hanya berbeda iman dengan Saulus, hanya berbeda iman dengan para pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi. Karena agama Kristen saat itu dianggap sebagai sempalan, sebagai satu bidat yang baru berdiri. Kita lihat dalam perjalanan itu ke Damsik. Kisah Rasul 9 ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsik ketika ia sudah dekat kota itu tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Perhatikan, mengapakah engkau menganiaya aku? Padahal jelas sekali yang dianiaya, yang disiksa, yang dicambuk, yang dimasukkan ke dalam penjara oleh Saulus itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kristen awal, jemaat awal.
Tapi Yesus berkata, engkau menganiaya aku. Aku adalah tubuh Tuhan. Dari sini mestinya kita sudah tangkap gereja atau jemaat adalah tubuh Tuhan. Lihat ayat yang ke-5. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Aku, 2 kali Yesus menekankan aku. Padahal yang dianiaya Saulus itu jelas sekali adalah umat-umat Kristen. Tapi karena gereja adalah tubuh Tuhan, dengan sendirinya ketika menganiaya jemaat Tuhan, menganiaya Tuhan itu sendiri. Jelas ya. Jika gereja adalah tubuh Tuhan, maka sudah jelas pula tubuh Tuhan itu hanya ada satu. Karena gereja tubuh Tuhan. Namun iblis berusaha untuk memunculkan tubuh-tubuh Yesus yang lain dengan cara melakukan penyamaran. Ketika menyamar, maka Anda sudah sulit membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Lihat kembali di 2 Korintus 11 ayat 4. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Menyamar berarti meniru, menciplak, mengkopi yang asli. Maka ada Yesus yang asli, ada juga Yesus yang lain. Di dalam 2 Korintus 11 ayat yang keempat. Yesus yang lain. Nah, kalau gereja adalah tubuh Tuhan Yesus, berarti ada gereja milik Tuhan, berarti ada gereja bukan milik Tuhan. Gereja-gereja yang lain, tubuh Yesus yang lain. Tujuan memunculkan tubuh Yesus yang lain, memunculkan Yesus yang lain adalah dalam rangka melakukan penyesatan. 2 Korintus 11 ayat 3, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya ular itu dengan kelicikannya. Kamu disesatkan, pikiranmu disesatkan. Sehingga bukan lagi menyembah Yesus yang asli, tapi menyembah Yesus yang lain. Bukan masuk ke kandang gereja milik Tuhan, tetapi masuk ke kandang yang lain. Ini adalah materi pelajaran minggu yang lalu. Saya kupas ulang sedikit. 2 Korintus 11 ayat 4, perhatikan. Memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Gereja adalah tubuh Tuhan Yesus. Jika ada Yesus yang lain, berarti ada gereja-gereja lain hasil penyamaran iblis. Yang namanya penyamaran itu otomatis sangat mirip. Ketika engkau tidak bisa membedakannya, maka engkau akan terjebak salah masuk ke gereja. Iblis tahu bahwa gereja itu membawa misi keselamatan. Gereja, di tempat gereja lah ajaran-ajaran keselamatan. Ajaran firman Tuhan itu diajarkan. Karena itulah iblis pun akan memunculkan gereja-gereja yang banyak di dunia dengan tujuan mengaburkan gereja Tuhan. Sehingga Anda tidak bisa bedakan. Ini gereja Tuhan atau ini gereja yang lain. Ini kandang domba Tuhan atau kandang yang lain. Ini gereja milik Tuhan atau milik pribadi pendeta atau milik si kuasa kegelapan. Karena itu gereja Tuhan adalah milik Tuhan, bukan milik orang tertentu. Gereja Tuhan. Karena itu semakin banyak gereja yang muncul di dunia, akan semakin banyak pula orang yang tersesat dan salah masuk gereja. Makin banyak gereja, makin banyak pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh. Bukan masuk ke gereja milik Tuhan, tetapi nyasar ke gereja buatan manusia, ke sinode-sinode, ke gereja yang mengajarkan doktrin-doktrin sinode. Karena itu harus bisa bedakan gereja mana milik Tuhan, gereja mana yang didirikan oleh manusia. Iblis sangat tahu bahwa Alkitab yang kita pegang itu adalah firman Tuhan. Iblis tahu bahwa Alkitab yang Anda pegang itu adalah firman Tuhan. Sepanjang Alkitab Anda ajarkan itu sesuai dengan apa yang ada di dalam firman Tuhan. Karena itulah iblis berusaha membuat Anda tidak mengikuti firman Tuhan dengan berbagai macam cara-cara, teknik-teknik manipulasi. Dan iblis itu tahu Alkitab itu firman Tuhan. Karena itu ketika mencobai Tuhan Yesus di padang gurun, iblis juga mengutip ayat Alkitab untuk menyerang, menjatuhkan Tuhan Yesus. Jadi iblis, ini kita bicara dunia roh. Okay? Iblis tidak mengutip kitab suci agama lain.
Sekali lagi saya katakan, iblis tidak mengutip kitab suci agama lain, tapi iblis mengutip ayat yang ada di dalam Alkitab untuk menyerang, menjatuhkan Tuhan Yesus. Karena iblis tahu Alkitab yang kita pegang dari perjanjian lama sampai perjanjian baru adalah firman Tuhan. Bisa nangkap Bapak Ibu di sini? Kita lihat Matius pasal 4 ayat yang kelima. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Perhatikan kata yang saya beri garis bawah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu di bawah. Sebab ada tertulis. Ada tertulis. Nah, perhatikan kata ada tertulis, iblis berusaha mengutip ayat Alkitab. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan ia akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tahukah Anda kitab apa, pasal berapa, ayat berapa yang dikutip oleh iblis untuk menyerang atau menjatuhkan Tuhan Yesus? Anda tahu nggak? Jika Anda tidak tahu bahwa ada tertulis, iblis saat itu sedang mengutip salah satu ayat di dalam perjanjian lama untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Dan ayat itu memang cocok untuk dikutip. Kenapa demikian? Karena saat itu Tuhan Yesus ada di bubungan bait Allah. Tempat yang tinggi, harus lompat ke bawah. Dan ketika Yesus lompat ke bawah, ternyata di sekeliling itu banyak batu-batu kecil, banyak batu-batu tajam. Jika Yesus lompat ke bawah, maka kaki Yesus itu pasti luka karena batu-batu yang tajam itu. Tapi iblis berkata, jangan takut. Karena sudah ada ayat firman Tuhan mengatakan, ketika engkau lompat ke bawah, malaikat-malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dan waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, malaikat itu sudah ada di sekeliling sana. Malaikatlah yang menjadi saksi hidup bagaimana Tuhan Yesus menghadapi pencobaan iblis. Anda bisa baca di Matius pasal yang keempat ayat yang ke-11. Jadi begitu iblis mundur, malaikat langsung datang melayani Tuhan Yesus. Jadi kalau saat itu Yesus lompat ke bawah, malaikat itu pasti terbang langsung menatang rame-rame supaya kaki Tuhan Yesus tidak terantuk kepada batu, menyambut tubuh Tuhan Yesus yang jatuh dari atas. Bisa tangkap Bapak Ibu? Lalu kisah, kitab apa, pasal apa, dan ayat berapa dikutip iblis. Apakah Anda tahu? Perhatikan ya, saya ganti warna. Ada tertulis kitab apa. Nah, jika Anda tidak tahu kitab apa, pasal berapa, ayat berapa, level pemahaman Anda terhadap Alkitab masih ada di bawah iblis. Dan saya yakin ketika iblis menyerang Yesus dengan ayat Alkitab, iblis tidak sedang memegang Alkitab. Ya, tidak sedang, tapi iblis sudah tahu bunyi ayatnya. Jadi iblis itu sangat hafal Alkitab. Sangat hafal Alkitab. Kita lihat pasal dan ayatnya. Iblis menyerang Tuhan Yesus dengan ayat Alkitab. Lihat Matius pasal 4 ayat 5 sampai 6. Kita sudah baca tadi. Mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikatnya dan seterusnya. Ini ayat yang dikutip. Nah, ini kutipannya. Lihat. Iblis menyerang Tuhan Yesus mengutip ayat Alkitab. Dan ayat yang dikutip itu ada Mazmur. Mazmur 91 ayat 11-12. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Sama enggak? Sama. Karena itu inilah ayat yang dikutip iblis untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Jadi, jika iblis saja bisa menggunakan ayat Alkitab menjatuhkan Yesus, menyerang Yesus, maka gereja dengan Alkitab tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Maka gereja itu akan mengajarkan firman Tuhan. Tapi iblis akan berusaha membuat agar yang Anda pegang fisiknya Alkitab, tapi isinya itu bukan Alkitab lagi. Isinya itu sudah ajaran manusia, doktrin-doktrin sinode. Sehingga ayat-ayat yang Anda kutip juga cenderung untuk menggunakan doktrin-doktrin yang sudah dimanipulasi oleh iblis. Di dalam 2 Timotius pasal 3:15, ingat juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Iblis tahu Alkitab kita
Firman Tuhan bisa menuntun kita memperoleh anugerah keselamatan melalui Yesus Kristus. Iblis sangat tahu. Karena itulah iblis akan mengacaukan isi Alkitab. Mengacaukan ajaran-ajaran yang disampaikan gereja masing-masing. Iblis tahu persis bahwa Alkitab adalah firman Tuhan dan akan menuntun kepada keselamatan melalui Yesus. Karena itulah iblis sangat hafal Alkitab dan akan mengacaukan ajaran-ajaran firman Tuhan dengan cara menimbulkan banyak sekali doktrin-doktrin sinode, doktrin-doktrin beraneka warna yang diajarkan melalui gereja-gereja. Karena itu ketika sebuah gereja mengajarkan satu ajaran yang sudah tidak sesuai dengan Alkitab, maka itulah gereja yang didirikan manusia, bukan didirikan Tuhan. Semakin banyak sinode yang muncul, semakin banyak pula ajarannya menyimpang. Dan semakin banyak pula orang Kristen yang salah masuk gereja. Salah masuk gereja. Saya berikan contoh atau ilustrasi ini. Katakanlah, jika di Indonesia, saya main di Indonesia dulu. Jika di Indonesia hanya ada 5 denominasi gereja, enggak usah banyak-banyak. Padahal di Indonesia yang diakui Bimas Kristen ada 326 sinode. Kita ambil 5 sinode saja. Nah dari 5 sinode kemudian umat Kristen yang ada di Indonesia itu hanya ada 1.000 orang. Dari 1.000 orang itu kita nyatakan 100%. Nah yang namanya gereja, semua gereja, 5 sinode gereja pasti ada umatnya, ada jemaatnya. Kalau begitu berarti dari 1.000 orang kita harus bagi ke 5 sinode. Katakanlah dibagi rata, masing-masing sinode mendapatkan 200 orang jemaat. 200 jemaat. Nah dari 200 jemaat itu kita katakanlah denominasi A ajarannya benar, ajarannya sesuai dengan Alkitab. Oke, sesuai Alkitab. Sedangkan denominasi B ajarannya menyimpang atau salah, ajaran denominasi C juga salah, D salah, E juga salah. Karena tidak mungkin dalam dunia ini ada 2 gereja sama-sama diakui Tuhan dan milik Tuhan karena ada kebenaran. Tidak. Hanya ada 2 macam kebenaran, kebenaran Allah dan kebenaran manusia. Nah, kalau dari gambaran ini berarti yang selamat itu hanya ada 20%. Karena mengikuti ajarannya sesuai Alkitab. Sedangkan yang tidak selamat itu ada 80%. Atau yang binasa itu ada 80%. Dengan catatan di Indonesia hanya ada 5 denominasi. Oke? Lalu bagaimana seandainya denominasi gereja sudah berkembang, bertambah, sedangkan jemaat tetap sama 1.000 orang. Kenapa saya katakan demikian? Karena faktanya itu banyak umat Kristen bukan bertumbuh tapi pindah kandang, pindah gereja. Dulunya dia gereja A, lalu tampil seorang pendeta yang lain, mungkin pelayanan khotbah lebih bagus, mujizatnya banyak. Si jemaat A itu akan pindah ke gereja ini. Karena itulah saya katakan, kenapa umat Kristen di Indonesia ratusan tahun Injil diberitakan tetap pelan naiknya. Karena kebanyakan itu dipindah. Setiap tahun jemaat yang satu pindah sini. Oh, ada yang jemaat di satu gereja sakit hati dengan jemaat yang lain supaya tidak melihat wajahnya lalu pindah ke gereja. Ada yang sakit hati sama pengurus, tersinggung sama pengurus, ada yang tersinggung sama pendeta, lalu pindah ke gereja cari pendeta yang lebih baik. Banyak kasus demikian. Karena itu kita coba ubah. Oke. Indonesia tetap 1.000 jemaat yang dinyatakan 100%, tapi sinode gereja bertumbuh menjadi 10 sinode atau 10 denominasi. Kira-kira apa yang terjadi? Dan yang namanya 10 denominasi pasti harus ada jemaat. Sedangkan orang Kristen tidak mengalami pertumbuhan kuantitas. Yang ada adalah perpindahan jemaat. Maka dari 10 denominasi kita harus bagi, katakanlah kita bagi rata. Denominasi A
Ajaran yang benar tadi hanya punya 100 jemaat. Sedangkan denominasi B, C, D, E, F, G, H, I, J, 9 denominasi, masing-masing juga dapat 100 jemaat. Kalau begitu ketika Anda perhatikan di sini, yang selamat sekarang tinggal 10%, yang binasa jadi 90%. Bisa nangkap? Karena itu iblis tahu, maka iblis menjalankan strategi yang satu ini, memunculkan semakin banyak denominasi. Pendeta satu dengan pendeta lain tidak cocok, lalu muncul denominasi lain. Ajarannya bentrok, lalu muncul denominasi lain. Jadi memang iblis sengaja menciptakan banyak denominasi gereja di dunia, di Indonesia, supaya Anda salah masuk gereja. Bayangkan, jika ada 100 denominasi di Indonesia dengan 100 pengajaran yang berbeda, bagaimana Anda bisa temukan kebenaran? Bagaimana? Masih punya waktu untuk mencari kebenaran. Tapi kalau Indonesia hanya ada 5 denominasi, gampang. Kalau tidak denominasi A, mungkin B, C, D, E. Hanya kan 5. Pasti dari 5 denominasi ada satu yang ajarannya lebih alkitabiah dibandingkan yang 4. Saya tidak katakan 100%. Katakanlah lebih alkitabiah daripada yang 4 itu. Anda masuklah ke gereja itu. Karena itu saya tidak pernah mengajarkan jemaat fanatik pada gereja. Anda harus fanatik kepada Alkitab. Fanatik pada firman Tuhan. Gereja manapun yang mengajarkan ajarannya sesuai dengan Alkitab, ikutilah. Tapi ketika mengajarkan menyimpang dari Alkitab, tinggalkan gereja itu. Karena itu mempertaruhkan keselamatan Anda. Semakin banyak denominasi gereja yang muncul, akan berbanding balik, semakin banyak terjadi penyimpangan dan semakin banyak umat Kristen yang tersesat. Jangan sampai orang yang disesatkan salah satunya adalah Anda gara-gara Anda salah masuk ke gereja. Cari, pilih gereja mana yang ajarannya Alkitab. Karena itu jangan Anda merasa senang, jangan Anda merasa bangga jika gereja bertumbuh di mana-mana di seluruh Indonesia. Sampai kampung-kampung banyak gereja yang didirikan. Jangan senang dulu. Kenapa demikian? Karena pertumbuhan kuantitas gereja, pertumbuhan pemberitaan Injil selalu ada dua sisi. Sisi sukacita dan dukacita. Di mana sukacita, dukacita? Sukacitanya, semakin banyak gereja yang muncul, semakin banyak peluang, semakin banyak kesempatan orang-orang yang tidak percaya Yesus untuk mendengarkan Injil dan mengenal Tuhan Yesus melalui pemberitaan Injil. Itu sukacitanya. Sedangkan dukacitanya, semakin banyak gereja yang muncul, semakin besar pula peluang iblis melakukan penyesatan, memasukkan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai Alkitab. Pengajaran yang dibolak-balikkan. Karena ketika iblis mau mengacaukan sebuah ajaran, iblis juga akan menggunakan ayat Alkitab. Masih ingat pertama kali iblis mengutip ayat Alkitab? Di Kejadian. Tuhan berkata kepada manusia tentang buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu, jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kejadian pasal 2 ayat 17. Tapi di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang kedua, iblis berkata, tentu Allah berfirman mengenai pohon ini, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Iblis kan sedang mengutip ayat Alkitab yang berkaitan dengan buah yang tidak boleh dimakan oleh Tuhan. Tapi iblis berkata boleh dimakan. Padahal Tuhan berkata jangan dimakan. Dan ketika Tuhan berkata di Kejadian pasal 2 ayat 17, pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tapi di dalam Kejadian pasal 3 ayat 4, si ular tua, si iblis itu berkata kepada Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi firman Tuhan dibolak-balik. Firman Tuhan yang tegas, pasti mati. Iblis berkata sekali-kali tidak akan mati. Nah itulah teknik-teknik iblis menyusupkan pengajaran-pengajaran. Saya ada satu pokok pelajaran
tentang manipulasi penyesatan iblis di dalam gereja Tuhan. Yang suatu saat saya akan kupas. Itu lumayan panjang, paling tidak ada 10 sesi. Tapi sangat menarik. Semoga suatu hari Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendapatkan sesi pelajaran itu. Kita lihat lagi. Karena itu, jika Anda punya kesempatan membangun sebuah gereja, jangan Anda senang dulu. Katakanlah Anda punya duit, Anda punya koneksi, lalu Anda rindu, Tuhan saya mau dirikan sebuah gereja untuk kemuliaan Engkau. Boleh saja, tujuan Anda baik, motivasi Anda baik, sama seperti Raja Daud punya kerinduan membangun bait Allah. Tapi apa kata Tuhan? Engkau tidak layak karena tanganmu terlalu banyak menumpahkan darah. Masalahnya adalah Anda harus berpikir bagaimana menghadirkan Tuhan dalam gereja. Dan bagaimana menerapkan ajaran yang sesuai Alkitab di dalam gereja yang Anda dirikan. Itu yang harus Anda pikirkan. Jadi bukan fisik bangunannya. Tapi kehadiran Tuhan, ajarannya. Kalau ajarannya benar Tuhan hadir di sana, fisik bangunan itu sudah tidak penting lagi. Kita bisa sewa kok, kita bisa ibadah di alam terbuka kok. Tapi kehadiran Tuhan, ajaran firman Tuhan itu yang paling penting. Karena itu perlu dilakukan evaluasi ulang. Para hamba Tuhan, para pengurus, aktivis gereja, umat Kristen yang sedang mendengarkan pengajaran saat ini, lakukan evaluasi ulang. Apa yang perlu dievaluasi? Mana gereja yang didirikan atau milik Tuhan Yesus? Dan mana gereja yang didirikan atau milik manusia. Ketika engkau tidak bisa membedakan, maka engkau akan salah masuk ke gereja. Mungkin Anda akan bertanya, Pak Nathan, kalau begitu gereja milik Tuhan ciri khasnya apa? Silakan lihat kembali sesi pelajaran mengenal gereja milik Tuhan dari sesi pertama sampai sesi yang ke-6. Kalau Anda sudah ikuti, saya yakin Anda akan temukan ciri khas gereja milik Tuhan. Gereja milik Tuhan yang punya otoritas. Nggak mungkin Anda tidak temukan. Kecuali Anda hanya dengar, tapi Anda menutup hati. Anda hanya dengar, tapi Anda tidak tertarik. Bagi Anda, Pak Nathan khotbahnya, pengajarannya asal-asalan. Ya terserah Anda. Kan saya sudah katakan, domba Tuhan akan mendengarkan suara Tuhan. Kalau Anda bukan domba Tuhan, bagi Anda tidak penting tema khotbah saya hari ini. Tapi bagi Anda domba Tuhan, khotbah 7 sesi, termasuk sesi yang terakhir hari ini akan sangat menentukan, akan menuntun Anda untuk menemukan gereja milik Tuhan atau bukan. Kandang domba Tuhan atau bukan. Agar Anda tidak salah masuk gereja. Karena itu evaluasi ulang. Karena itulah kepada umat Kristen dimanapun Anda berada, ikutilah 7 sesi pelajari ini dengan baik. Cermati, kalau belum menangkap nonton sekali lagi, 2 kali belum menangkap nonton 3 kali lagi. Karena 7 sesi ini akan sangat menentukan pemahaman kita terhadap gereja milik Tuhan Yesus. Lalu ada satu lagi kebenaran yang ingin saya singkapkan untuk mengenal ciri khas gereja milik Tuhan. Apa itu? Gereja milik Tuhan Yesus harus menegakkan nama Tuhan. Kenapa ini penting? Kita coba analisa. Di bagian atas sudah diungkapkan bahwa gereja atau jemaat adalah tubuh Tuhan Yesus. Efesus 1:23. Jika gereja adalah tubuh Tuhan, maka sudah seharusnya gereja dinamai dengan nama Tuhan Yesus. Benar gak? Tubuh Tuhan harus kasih nama Tuhan. Bisa nangkap gak di sini? Saya ulangi. Gereja adalah tubuh Tuhan. Nah, kalau gereja adalah tubuh Tuhan, maka gereja harus memakai nama Tuhan. Menegakkan nama Tuhan. Supaya Anda bisa nangkap, saya berikan ilustrasi. Gereja adalah tubuh Tuhan. Nah, ini. Gereja adalah tubuh Tuhan. Tubuh harus diberi nama sesuai dengan pemilik tubuh. Tubuh harus diberi nama sesuai dengan pemilik tubuh. Bisa nangkap Anda? Contoh, manusia itu dikenal karena nama. Karena nama adalah suatu identitas diri. Nama adalah identitas diri.
Di dunia ini dihuni sekitar 8,5 miliar manusia. Di seluruh dunia saat ini 8,5 miliar. Semuanya punya nama. Bahkan kadang-kadang satu orang punya lebih dari satu nama. Karena ada nama alias. Si A, si B, si C. Pada orangnya sama nama aliasnya. Makanya para teroris banyak menggunakan nama-nama samaran, nama alias. Sehingga ketika mereka tertangkap, nama alias yang muncul, nama aslinya tidak. Contoh, apa reaksimu jika ada yang berkata, atau saya berkata, ya, apa reaksimu? Ini Nathan, ya. Tetapi pemilik tubuh ini namanya Asian. Bagaimana reaksi Anda? Oh, ini Nathan. Okay. Tapi pemilik tubuh ini namanya Asian. Kira-kira Anda nangkap gak kalimat ini? Bukankah Anda akan bingung? Dan menganggap orang yang berbicara demikian itu aneh? Otaknya gak beres? Kalau ini Nathan, otomatis ini tubuh Nathan. Oke, bagaimana kita bisa berkata ini Nathan tapi tubuhnya itu bukan tubuh Nathan. Berarti tubuhnya itu tubuh Asian, rohnya roh Nathan. Nah, ini kan jadi aneh. Kerasukan setan kali. Namun faktanya banyak gereja yang aneh seperti itu. Gereja itu sudah jelas milik Tuhan. Tapi tidak diberi nama Tuhan. Bisa nangkap nggak? Kalau itu gereja milik Tuhan, kasih nama Tuhan. Bisa nangkap? Mengaku gereja Tuhan. Namun tidak memakai nama Tuhan di gereja itu. Aneh tidak aneh. Jadi saya menggunakan ilustrasi tersebut. Kecuali tubuh menggunakan nama alias tadi. Yesus. Apakah ada dasar Alkitab bahwa rumah Tuhan, gereja Tuhan harus memakai nama Tuhan Yesus? Mungkin Anda akan menganggap pengajaran saya aneh, nyeleneh. Ya terserah Anda. Tapi saya akan buktikan apapun yang saya sampaikan itu berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Sama juga di sini saya katakan, gereja Tuhan, bait Tuhan harus menegakkan menggunakan nama Tuhan. Kita lihat ayatnya. Gereja adalah bait Allah. Gereja adalah rumah Tuhan. Ketika Salomo hendak mendirikan rumah Tuhan, Allah sudah tegaskan bahwa nama Allah harus ditegakkan di rumah Tuhan. Nah, bukti ayatnya ini kita lihat. Menegakkan nama Tuhan. Ulangan 12 ayat 5. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya. Di sana tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Nangkap tidak Bapak Ibu? Ke tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya. Tempat kediaman Tuhan. Berarti tempat tinggalnya Tuhan, bait suci, bait Allah, rumah Tuhan harus menegakkan nama Tuhan. Seberapa sederhana. Kita lihat, jika Anda punya sebuah rumah, tidakkah Anda akan menamakan rumah itu dengan nama Anda? Terutama di dalam sertifikat itu sebagai pemilik rumah itu. Coba Bapak Ibu, termasuk pendeta-pendeta deh. Anda mendirikan sebuah rumah. Bukankah rumah itu akan Anda kasih nama rumah Anda? Karena Anda sebagai pemiliknya. Maka bayangkan rumah milik si A. Tapi sertifikatnya itu tertulis nama si B. Habis Anda. Anda kehilangan rumah itu. Saya ambil ilustrasi contoh lah. Contoh ini. Apa reaksi Pak Anton jika punya sebuah rumah mewah tetapi ditulis nama Pak Tony di rumah itu? Reaksi Pak Anton gimana? Pasti Pak Anton akan komplain. You tahu nggak bro? Ini rumah gua. Kenapa nih kau kasih nama you? Tony dengan Anton.
Walaupun namanya sama-sama ada tonnya. Anton, Tony. Tapi berbeda. Mungkin rumah itu di depan pagarnya. Boleh saja ditulis nama Tony. Paling orang beranggapan, oh Pak Tony ini jadi agen penjualan rumah. Agen properti. Begitu saja. Anda boleh pasang spanduk Tony. Lalu Anda kasih nomor telepon Tony di sana. Silakan. Paling Anda akan beranggapan si Tony lagi jual rumah milik Anton. Itu saja. Tapi kalau sertifikatnya rumah Anton tapi sertifikatnya tertulis nama Tony, masalah. Karena rumah itu akan dikuasai oleh Pak Tony. Bukan milik Anton lagi. Karena legalnya adalah Tony. Berdasarkan sertifikat itu. Karena itulah saya katakan rumah Tuhan harus menegakkan nama Tuhan. Tuhan Yesus mengakui bahwa bait Allah atau bait suci adalah rumah Bapaknya. Ketika Yesus masuk ke bait suci, Yesus tegaskan hal itu. Coba lihat Yohanes 2 ayat 14. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati. Dan penukar-penukar uang duduk di situ. Jadi rumah di dalam bait Allah, di dalam bait suci loh, bukan di luar. Di dalam bait suci Yesus temukan terjadi transaksi jual beli. Transaksi tukar uang, money changer. Ternyata money changer itu 2000 tahun lampau sudah ada Bapak Ibu. Luar biasa juga ya. Kemudian bagaimana tanggapan Yesus? Ayat 15, ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Ganas sekali. Coba kalau ada pendeta yang begitu seperti ini Yesus lakukan. Saya percaya geger langsung jadi trending topik. Langsung masuk YouTube, langsung kena kasus. Betul nggak? Kenapa Tuhan Yesus sampai marah? Saya baca Alkitab, belum pernah Yesus marah seperti ini selain di ayat ini. Dia buat cambuk. Saya tidak tahu, ada nggak kena cambuk, kena pukul Tuhan. Dan bagaimana dia usir, meja dicungkir balikan, uang berhamburan. Jadi masing-masing manajer itu memungut uang mereka yang jatuh ke tanah. Lalu cepat-cepat pergi. Kenapa Yesus sampai marah seperti itu? Karena Yesus anggap rumah ini, bait suci ini adalah rumah Bapaknya. Coba melihat ayat yang ke-16. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambillah semua ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Rumah Bapakku. Nah kalau itu rumah Bapak, seharusnya rumah Bapak itu ditonjolkan nama Bapak. Rumah Allah harus memakai nama Allah. Jika bait suci itu adalah rumah Bapa, bukankah harus menegakkan nama Bapa? Selanjutnya, siapakah nama dari Allah Bapa itu sesungguhnya? Nama Bapa itu siapa? Pernah ingatkah Tuhan Yesus berkata, rombak bait suci ini, 3 hari kemudian aku akan bangun kembali. Nah apakah yang Yesus masuk itu adalah bait suci ini? Ternyata Yesus menyamakan bait suci adalah tubuhnya. Artinya 3 hari Yesus 3 hari Yesus mati, dikuburkan, dia akan bangkit kembali. Ternyata bait suci yang Yesus masukkan itu adalah tubuhnya. Berarti bait suci adalah tubuh Tuhan, maka harus memakai nama Tuhan. Kita lihat nama Allah Bapa itu siapa? Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ternyata nama Bapa itu adalah Yesus Kristus. Karena Allah Bapa punya satu nama. Nama Bapa dikasihkan kepada anak. Nah nama anaknya itu Yesus, otomatis nama Bapa itu adalah Yesus. Karena Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Kalau itu satu pribadi, bagaimana mungkin ada 2 nama?
Tentu hanya ada satu nama. Karena itu yang penting bagi kita sekarang adalah kalau itu gereja adalah tubuh Tuhan Yesus, harus menegakkan nama Tuhan Yesus. Bait suci adalah rumah Tuhan. Karena itu rumah Tuhan harus menegakkan nama Tuhan. Berikut di bawah ini dikutip beberapa ayat Alkitab bahwa rumah Tuhan harus menegakkan nama Tuhan. Kita lihat ayat-ayat lain sebagai penguat untuk pengajaran kita hari ini. Gereja adalah rumah Tuhan. Gereja harus memakai nama Tuhan. 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-16 sampai 18. Sejak aku membawa umatku Israel keluar dari Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku. Tetapi aku telah memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Lalu raja melanjutkan, ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku dan maksudmu itu memanglah baik. Kita lihat apa yang dikatakan Salomo. Rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku. Ini adalah perkataan Tuhan yang dikutip oleh Raja Salomo. Jadi Salomo mengutip kembali perkataan Tuhan kepada Raja Daud. Karena saat itu bapaknya Salomo punya rencana mendirikan sebuah bait Allah. Dan Tuhan berkata, maksudmu baik, tujuanmu baik untuk mendirikan sebuah rumah sebagai tempat kediaman namaku. Tapi Tuhan menghendaki yang mendirikan bukan Daud, tapi anaknya Daud. Nah, setelah Daud lepaskan tahta, yang naik itu adalah Salomo. Berarti Salomo inilah yang dipilih untuk mendirikan bait suci, bait Allah. Mendirikan rumah untuk namaku. Perhatikan 2 kali Tuhan tekankan dengan sangat keras kepada Daud. Mendirikan rumah untuk namaku. Berarti bait suci harus menegakkan nama Tuhan. Dan saat itu nama Tuhan itu seperti apa? Kita lihat Salomo. Ketika Salomo berhasil mendirikan bait Allah. Lalu Salomo waktu pentabisan bait suci berdoa kepada Tuhan. Kita kutip isi doa Salomo kepada Tuhan. 1 Raja-Raja 8 ayat 27 sampai 29. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak akan memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hambamu panjatkan di hadapanmu pada hari ini. 29, kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam. Terhadap tempat yang kau katakan namaku akan tinggal di sana. Demikian dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini. Permohonan Salomo intinya adalah mohon Tuhan hadir di dalam bait suci ini. Tuhan, mata Tuhan, telinga Tuhan ada di bait suci ini. Sehingga setiap orang yang datang ke bait suci ini Tuhan perhatikan. Setiap orang yang berdoa di bait suci ini Tuhan dengar doanya. Itu permohonan Raja Salomo. Tapi Salomo menekankan kembali, namamu akan tinggal di sana. Dengarkanlah seruan dan doa yang hambamu panjatkan di tempat ini. Perhatikan, dikiranya matamu terbuka di terhadap rumah ini yang hambamu panjatkan di tempat ini. Jadi Salomo ingin agar Tuhan hadir di rumahnya. Hadir di sana. Karena di rumah Tuhan menegakkan nama Tuhan. Di tempat ini. Lalu bagaimana jawaban Tuhan atas doa Salomo? Kita lihat, ini jawaban Tuhan. Jawaban Tuhan atas doa Salomo di bait Allah. 1 Raja-Raja 9 ayat 1. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya.
Ayat yang ketiga, firman Tuhan kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Perhatikan kata yang saya beri garis bawah dan terjadi pergantian huruf. Namaku akan tinggal di situ sampai selama-lamanya. Ini perkataan Allah. Nama Allah akan tinggal di rumah Allah sampai selama-lamanya. Artinya sekarang pun ketika kita mendirikan gereja, kita harus menegakkan nama Allah di gereja yang kita dirikan. Dengan demikian, Tuhan punya mata, Tuhan punya telinga akan fokus ke rumah Tuhan. Karena itu rumah itu milik Tuhan. Tapi kalau rumah itu Anda tidak pakai nama Tuhan, bukan milik Tuhan. Milik pendetanya, milik sinode gerejanya, milik jemaat itu. Karena itu rumah Tuhan harus menegakkan nama Tuhan. Bisa tangkap sampai sini? Kita lihat, sudah jelas dasar Alkitabnya bahwa rumah Tuhan atau gereja milik Tuhan harus memakai nama Tuhan. Harus memakai nama Tuhan. Namun sampai saat ini banyak sinode gereja maupun gereja lokal yang tidak menegakkan nama Tuhan pada gereja masing-masing. Tidak pakai nama Tuhan. Dan perhatikan di sini. Ini merek gereja. Bagaimana memberi nama merek gereja Anda? Kita lihat berbagai macam cara. Merek gereja memakai nama tempat. Maaf kata Bapak Ibu Pendeta, umat Kristen dimanapun Anda berada, saya akan buka nama gereja apakah sesuai Alkitab atau tidak. Karena itu mohon para pendeta, saya sampaikan, Anda terima atau tidak, saya hanya menyampaikan. Nama gereja berdasarkan nama tempat. Gereja Sion, gereja Betel. Nah, Betel kan termasuk ini GBI, Gereja Betel Indonesia. Kebetulan ada di Indonesia, betul. Gereja Betel itu nama tempat. Betania, Betsaida, Tiberias. Nah, Tiberias juga nama tempat. Sebuah danau yang ada di Israel. Sungai Yordan, Philadelphia, Bukit Zaitun, Getsemani, dan lain-lain. Gereja memakai nama tempat. Kemudian, gereja atau rumah Tuhan memakai kata benda. Gereja Betel Tabernakel. Atau tabernakel, gereja Injil sepenuh atau gereja atau Injil, Kemah Allah, Gunung Batu, Batu Karang, Mawar Saron. Nah, Mawar Saron kan lumayan terkenal tuh. Beberapa pendeta menggunakan nama Mawar Saron untuk gereja mereka. Bahkan pendeta cukup terkenal di Indonesia, Mawar Saron. Menurut saya tidak sesuai dengan prinsip Alkitab, bukan nama Tuhan itu. Tapi nama benda. Tabut perjanjian dan lain-lain sebagainya. Kemudian memakai istilah tertentu. Immanuel, Advent, Perjanjian Baru, Jemaat Allah, Penebus, Kebenaran, Injil, Kerajaan, dan lain-lain sebagainya. Memakai peristiwa. Rehobot, Pentakosta, Holy Spirit, reformasi, pembaruan, kebangkitan, dan lain-lain sebagainya. Memakai tokoh Alkitab. Gereja Paulus, Gereja Santo Petrus, Gereja Yakobus, Santa Maria, Lutheran, Calvinis, Yosef, dan lain sebagainya. Memakai nama suku setempat. Batak, Gereja Batak, HKBP, Gereja Jawa, Manado, Pasundan, Toraja, Kalimantan, Minahasa, dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu, ini contohnya memakai merek gereja, bukan menegakkan nama Tuhan. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Karena itu menurut saya, kalau itu gereja milik Tuhan, tegakkan nama Tuhan. Kecuali kalau Anda tidak mau mengakui bahwa gereja itu milik Tuhan, ya sudah. Artinya Tuhan tidak akan mengakui juga. Tuhan tidak akan hadir. Bagaimana Tuhan akan hadir ke sebuah gereja yang tidak memakai namanya, yang bukan milik Tuhan? Dari namanya saja sebenarnya kita sudah bisa nangkap. Bapak Ibu saya kasih, sebenarnya dari melihat merek gereja saja Anda sudah bisa membedakan 3 hal. Pertama, mana gereja yang didirikan Tuhan atau milik Tuhan, dan mana gereja yang didirikan atau milik manusia. Jadi hanya namanya saja Anda sudah mesti tahu.
Lalu yang kedua, mana kandang domba Tuhan dan mana kandang yang lain. Karena kandang domba Tuhan harus memakai nama Tuhan. Kemudian yang ketiga, mana rumah Tuhan dan mana rumah buatan manusia. Rumah ini adalah gereja. Mana gereja Tuhan, mana gereja buatan manusia. Dari merek gereja saja. Gereja atau jemaat adalah tubuh Tuhan. Karena gereja adalah milik Tuhan Yesus, maka gereja harus memakai dan menegakkan nama Tuhan Yesus. Gereja adalah tubuh Tuhan. Maka kasih nama gereja itu berdasarkan tubuh Tuhan. Alternatif. Okay? Alternatif yang bisa Anda pakai untuk gereja Anda. Gereja Yesus penebus. Intinya ada kata Yesus melekat di gereja itu. Gereja Yesus penebus. Gereja Yesus Juru Selamat. Gereja Yesus Tuhan. Saya kenal dari sebuah sinode GYTI. Gereja Tuhan Yesus Indonesia. Atau Gereja Yesus Kristus. Boleh juga GYK. Gereja Tuhan Yesus. Gereja Kristus Yesus. Jemaat Karunia Yesus. Jemaat Yesus Kristus. Boleh, silakan pilihan-pilihan alternatif. Intinya adalah gereja itu milik Tuhan. Tunjukkan ini adalah nama Tuhan. Nama Tuhan Yesus harus ditegakkan. Namun bisa saja terjadi kita bernaung di bawah suatu sinode yang tidak menegakkan nama Tuhan Yesus. Sinodenya tidak menegakkan nama Tuhan. Namun gereja lokal harus tetap menegakkan nama Tuhan Yesus. Silakan sinode mau pakai nama-nama lain karena sinode ini berbicara organisasi yang akan bernaung di bawah suatu departemen di negara Indonesia. Yang baik sih pakai nama Yesus. Tapi kalau enggak ya sudah pakai. Tapi gereja lokalnya coba Anda kembali ke firman Tuhan. Gereja lokal harus menegakkan nama Tuhan. Saya dulu waktu merintis gereja, saya bernaung di bawah sebuah sinode namanya GBP, Gereja Betel Pembaruan. Tapi karena saya memahami gereja Tuhan harus menegakkan nama Tuhan, walaupun saya bernaung di bawah sebuah sinode yang tidak menegakkan nama Tuhan, Gereja Betel Pembaruan, tapi gereja lokal saya tetap menegakkan nama Tuhan. Dulu kami bernaung di bawah ini. Dan gereja lokal saya saat itu adalah GBP JYK. GBP itu adalah nama sinode, JYK itu adalah nama gereja lokal kami. JYK itu singkatan apa? Jemaat Yesus Kristus. Sederhana kan? Jadi Bapak Ibu, pengajaran saya dari awal saya merintis gereja, meletakkan pondasi gereja saya sudah nitik beratkan gereja ini bukan milik saya. Gereja ini adalah milik Yesus. Jemaat ini bukan milik saya. Jemaat ini adalah milik Tuhan Yesus. Bisa tangkap? Karena itu bersyukurlah Anda sebagai jemaat di gereja ini. Anda menjadi jemaat milik Tuhan Yesus. Nah, tidak lama kemudian beberapa tahun saya pindah sinode. Masuk ke sebuah sinode gereja pelayanan Kristen atau Christian Ministry Church. Yang disingkat CMC. Saat itu saya menjabat sebagai sekretaris umum dari gereja CMC. Sedangkan di gereja GBP saya duduk juga di dalam kepengurusan sinode. Saya menjabat sebagai ketua Departemen Pendidikan dan Pengajaran. Setelah bebas dari GBP, lalu saya ke CMC. Nah di CMC ini saya menjadi sekretaris umum, membawahi ratusan pendeta yang bernaung di bawah sinode itu. Jadi selama 6 tahun kami di GBP. Sinode yang kami masuki saat itu adalah setelah lepas dari GBP, CMC, Christian Ministry Church. Itu nama sinode. Nah sedangkan gereja lokal saya sesuaikan juga sesuai dengan CMC. Karena menggunakan bahasa Inggris. Christian Ministry Church. Gereja lokal saya menjadi GCC. Apa itu singkatan GCC? Jesus Christ Community.
artinya komunitas Yesus Kristus. Komunitas itu adalah kumpulan orang, komunitas itu adalah jemaat, artinya jemaat Yesus Kristus. Karena itu sampai sekarang gereja lokal saya namanya adalah GCC, Jesus Christ Community. Dan ada satu link YouTube khusus untuk khotbah-khotbah saya di GCC ini yang Anda bisa juga sekali-kali link. Nah setelah itu terakhir saya pindah lagi sinode. Sinodenya adalah setelah saya CMC kurang lebih 2 tahun, saya pindah ke sinode yang ini. GYAE. Nah GYAE itu namanya adalah Gereja Yesus Kristus Allah Esa. Nah sinode ini sudah jelas mengusung nama Yesus. Kenapa saya masuk ke sinode ini? Karena sinode ini sudah mulai mengusung nama Yesus. Lalu lebih komplit, lebih lengkap lagi nama gereja lokal saya tetap sama GCC, Jesus Christ Community. Oke, ini nama gereja lokal. Nah ini kan sudah sepadan. Sinode dengan gereja lokal sudah sejalan. Bahwa nama Tuhan harus ditegakkan di rumah Tuhan. Bisa Anda tangkap? Karena itulah kami punya satu sinode Gereja Yesus Kristus Allah Esa, GYAE. Di mana GYAE ini ada 3 pendirinya. Pertama, Pendeta Gumikar Siahaan sebagai ketua sinode, saya sebagai sekretaris umum, dan Pendeta Tony Hartanto sebagai bendahara umum. Kami mendirikan sinode ini, kami bernaung di bawah sebuah cangkang dengan perizinan di sebuah sinode namanya Gesindo. Jadi izin dari Gesindo kami diizinkan pakai mendirikan sinode di dalam sinode itu sendiri. Nah kami punya satu sinode. Kan sinode inilah kami berusaha menerapkan pengajaran-pengajaran Alkitab. Sinode GYAE menitik beratkan kembali ke Alkitab. Beberapa kali kita pindah ke sinode tidak masalah dengan catatan ajaran Alkitab semakin leluasa diajarkan di sinode yang kita ikuti. Sebelumnya saya mengikuti sebuah sinode yang ajarannya adalah warna dari gereja Betel. Saya tidak bisa memberikan pengajaran-pengajaran di sana. Karena beda dengan doktrin sinode. Terpaksa saya mundur dong. Lalu masuk. Nah yang saya rindukan adalah apa yang ajarannya sesuai dengan Alkitab ingin saya ajarkan di gereja lokal. Kalau bisa malah di dalam sinode. Supaya ajaran itu kembali ke Alkitab. Tapi kan tidak mudah. Menemukan dan masuk ke sinode yang organisasinya semakin mendekati kebenaran Alkitab. GYAE kan semakin Alkitabiah. Karena gereja harus menegakkan nama Tuhan. Rumah Tuhan harus menegakkan nama Tuhan. Sinode saya anggap rumah Tuhan. Gereja Yesus Kristus Allah Esa. Maka Yesus inilah yang kami tinggikan. Yesus itulah kami sembah. Karena sinode ini menganut Allah yang Esa. Karena itu jangan salah masuk ke sembarang tempat. Bangsa Israel diperingatkan oleh Tuhan agar tidak pergi dan masuk ke sembarang tempat dan beribadah dan membawa korban serta persembahan persepuluhan di sembarang tempat. Hanya tempat yang dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya. Kesanalah mereka harus cari. Lihat Ulangan 12 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Kita baca lebih jelas ayat ini. Karena ayat ini sudah saya kupas di bagian awal sedikit. Tempat yang dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya. Ulangan 12 ayat 5. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai tempat kediamannya untuk menegakkan namanya ke sana. Tempat itulah harus kamu cari dan ke sanalah harus kamu pergi. Jangan pergi ke sembarang tempat. Tapi tempat di mana nama Tuhan ditegakkan itulah yang harus kamu cari. Tempat yang dipilih Tuhan. Berarti tidak semua gereja dipilih Tuhan sebagai miliknya. Tuhan hanya akan memilih gereja Anda ketika Anda kembali ke Alkitab. Ketika ajaran Anda tidak sesuai Alkitab, Tuhan tidak akan memilih gereja Anda. Anda punya gereja bukan kandang domba Tuhan. Tempat untuk menegakkan namanya. Kalau gereja Anda adalah milik Tuhan, maka gereja Anda harus menegakkan nama Tuhan. Begitu nama Tuhan Yesus ditegakkan di gereja Anda, begitu nama gereja Anda diubah menjadi gereja milik Tuhan Yesus, maka Tuhan akan lihat, oh gereja ini sudah memakai namaku, aku akan hadir di sana, aku akan milik di sana.
Karena di mana nama Tuhan ada, di sana kuasa Tuhan bekerja. Kebenaran ada, firman Tuhan ada di sana. Karena Tuhan hadir di sana. Harus kamu cari dan ke sanalah harus kamu pergi. Maksudnya adalah peringatan Tuhan itu sangat jelas. Tujuannya supaya umat Tuhan tidak sembarang mendirikan bait Allah, tidak sembarang mendirikan tempat ibadah, dan supaya mereka tidak salah masuk. Bukan masuk ke rumah Tuhan, tapi masuk ke rumah buatan manusia. Kekinian tidak sembarang masuk gereja yang bukan milik Tuhan. Karena itu seluruh umat Kristen dimanapun Anda berada, jangan sembarang masuk gereja. Tapi masuklah ke gereja milik Tuhan. Karena hanya di gereja milik Tuhan, hanya di kandang domba Tuhan ada jaminan keselamatan. Setelah Anda mendengarkan 7 sesi pengajaran ini, mestinya Anda sudah bisa menemukan gereja milik Tuhan itu seperti apa. Ciri khasnya apa, pengajarannya apa. Kalau Anda belum bisa menangkap, ya mungkin Anda bukan domba Tuhan. Dan kalau Anda bukan domba Tuhan, ya selesai. Kita lihat Ulangan 12 ayat yang ke-6. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nasarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Zaman sekarang banyak sekali umat Kristen mulai kritis. Mengatakan, persembahan persepuluhan tidak perlu lagi. Itu perjanjian lama. Bapak Ibu, suatu hari saya akan kupas tentang persembahan persepuluhan. Lihat persembahan yang dituntut oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Bukan hanya persembahan persepuluhan. Paling tidak ada berapa macam loh. Korban bakaran, korban sembelihan, persembahan persepuluhan, persembahan khusus, korban nasar, korban sukarela, anak-anak sulung lembu sapi dan domba. Ada 7 macam persembahan. 7 macam persembahan itu diberlakukan kepada bangsa Israel. Mereka diam saja karena mereka umat pilihan Tuhan. Hari ini persembahan ini ribut melulu. Ketika pendeta khotbahkan tentang persembahan persepuluhan, rame pendeta mata duitan. Padahal bangsa Israel 7 macam. Ini kita mungkin hanya 1 macam. Lalu bagaimana pandangan saya tentang persembahan persepuluhan? Tapi satu hal saya ingin katakan kepada Anda. Saya belum pernah khotbah tentang persembahan persepuluhan. 10 tahun saya mendirikan gereja, belum pernah 1 kali saya khotbah tentang persepuluhan. Tapi bukan berarti gereja tidak butuh uang, gereja butuh uang. Lalu dari mana uang itu ada? Gereja itu bukan bank, gereja bukan perusahaan. Ketika jemaatnya tidak memberikan persembahan, selesailah pekerjaan Tuhan, selesailah, tidak ada hamba Tuhan yang bisa makan. Ketika hamba Tuhan tidak punya uang, siapa yang bisa menjadi hamba Tuhan? Saya bukan pengusaha. Saya hidup dari pelayanan. Karena itulah ketika saya tidak bisa ditunjang hidup oleh jemaat lagi, bagaimana saya melayani? Pikirkanlah. Bapak Ibu yang saya kasih, tapi satu hal. Persembahan kita harus masuk ke rumah Tuhan. Okay? Bawalah seluruh korban bakaran. Kemana kita bawa? Ke rumah Tuhan. Lihat Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Persembahan persepuluhan itu jangan sampai salah tempat. Masukkanlah ke rumah Tuhan. Bukan ke rumah buatan manusia. Bukan ke sinode. Tapi ke rumah Tuhan. Nah, rumah Tuhan itu saya sudah jelaskan ciri khasnya. Perhatikan, rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Rumah Tuhan harus menegakkan nama Tuhan. Karena itu supaya persembahan Anda, uang Anda bisa dinikmati Tuhan. Bisa dinikmati Tuhan dalam pelayanan. Disalurkan dalam pelayanan. Persembahkan di rumah Tuhan. Jangan sampai persembahan itu memperkaya seorang pendeta. Memang pendeta harus hidup dari pelayanan. Tapi pendeta tidak boleh menjadikan pelayanan memperkaya diri. Sejak saya merintis gereja, saya sudah tanamkan gereja yang saya rintis adalah organisasi milik bersama. Bukan milik saya. Maka saya tidak bersentuhan sama duit.
Ada bendahara, ada tim yang mengatur sendiri. Mereka lah yang mengatur permasukan berapa, pengeluaran berapa tiap bulan, mereka yang atur. Karena tugas saya seperti yang di Kisah Rasul pasal yang ke-6. Rasul-rasul memfokuskan pelayanan firman dan doa. Tugas saya hanya mempersiapkan khotbah, memberitakan Injil, itu saja. Saya percayakan masalah ekonomi gereja kepada tim yang mengatur. Karena itu saya tuh makan gaji loh di JCC. Saya makan gaji di gereja yang saya dirikan. Tentu bukan kekuatan saya yang dirikan, artinya saya yang rintis dengan kekuatan Tuhan. Saya makan gaji. Honor saya yang pertama hanya 1,5 juta. 10 tahun yang lalu. Pelan-pelan naik. Sampai sekarang ya kurang lebih 10 juta. Ya, itu saya makan gaji di gereja saya sendiri. Karena itulah saya menjadikan gereja saya milik Tuhan, bukan milik pendetanya, bukan milik pribadi. Semoga dari pengajaran ini Anda bisa menangkap sebuah kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai membahas 7 sesi mengenal ciri khas gereja milik Tuhan. Dan gereja Tuhan harus menegakkan nama Tuhan. Karena gereja adalah tubuh Tuhan. Dan tubuh harus diberi nama sesuai dengan pemilik tubuh. Kebenaran ini sudah hamba-Mu singkapkan. Semoga umat Kristen, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, aktivis, pengurus gereja dimanapun mereka berada menyadari inilah kebenaran yang telah disingkapkan. Mau diikuti atau tidak kembali pada pribadi masing-masing. Dan semoga hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan khotbah pengajar hari ini tidak menjadi polemik. Tapi dengan rendah hati mereka akan mengakui dan kembali ke dalam seluruh pengajaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikanlah hati seorang murid, bukan hati seorang yang mengeraskan hatinya untuk menolak kebenaran. Karena hanya dengan hati yang lembut, hanya hati seorang murid yang akan dituntun Tuhan ke dalam kandang domba Tuhan. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, sampai bertemu di lain kesempatan dengan topik-topik yang menarik lainnya. Supaya Bapak Ibu dibekali dengan banyak kebenaran firman Tuhan. Kita akhiri dengan sebuah pujian dalam kuasa nama Yesus. Karena itu nama di atas segala nama, bukan hanya gereja harus menegakkan nama Tuhan, tapi nama Tuhan Yesus harus diberitakan menjadi sumber kekuatan ke kita. Segala sesuatu yang kulakukan hanya dalam nama-Mu. Sebab tiada nama di bumi, di surga yang berkuasa menyelamatkan selain nama-Mu. Di dalam kuasa nama Yesus, pemulihanku, keajaibanku. Di dalam kuasa nama Yesus, kelimpahanku, kemenanganku percaya. Segala sesuatu yang kulakukan hanya dalam nama-Mu. Sebab tiada nama di bumi, di surga yang berkuasa menyelamatkan selain nama-Mu. Di dalam kuasa nama